Minggu. Apa kabar? Ayo, adik-adik yang mau ibadah tapi masih ngantuk atau masih malas-malas, yuk kita duduk ambil sikap yang baik. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Benar loh, adik-adik yang ada di rumah, saya mau beritahu nih, kalau adik-adik di rumah tetap bisa menjadi anak-anak terang Tuhan Yesus loh, sama seperti pujian yang akan kita nyanyikan saat ini. Yuk kita sama-sama pujian Mas Sekolah Minggu GKT. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan hari ini. Hari ini kami mau beribadah, memuji dan belajar firman Tuhan. Berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih Derby? Ya. Besok pernah lihat pelangi nggak? Oh pernah dong. Kalau lihat bunga di taman? Pernah juga. Menurut Lose, bagus nggak ya mereka itu? Wah bagus dong, cantik Lose. Betul juga ya. Tapi Lose Derby, tahu nggak? Ada satu yang lebih bagus dari mereka semua. Wah apa itu ya Lose? Yaitu kasih Tuhan Yesus. Oh iya betul, kasih Tuhan terhadap kita semua. Betul. Yuk kita sama-sama nyanyikan kasih Yesus indah oh indah. Kita mau sama-sama mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa
menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Meskipun kita di rumah, kita tetap harus persembahan ya. Nah, persembahan dapat dilakukan yang pertama adalah mentransfer ke rekening gereja atau juga adik-adik bisa simpan persembahannya di rumah. Nanti kalau misalnya kita ibadah tatap muka lagi, persembahannya bisa diberikan di gereja. Sambil memberikan persembahan, mari kita pujikan betapa baiknya Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian, baca kitab suci. Shalom adik-adik, ya berjumpa lagi bersama Lasa Sony dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah bosan ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih ya Tuhan karena
telah baik kepada kami. Kau telah memberikan kami nafas sampai saat ini, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Tuhan, berkatilah kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu, supaya kami bisa melakukannya dan kami bisa membagikannya kepada orang di sekitar kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, semua tanya, apa aja sih kebutuhan pokok bagi umat manusia itu? Yang saya tahu ya, yang pasti pertama makanan. Kalau nggak makan kita bisa lapar, atau minuman. Kalau nggak minum kita bisa haus, bisa jadi sakit. Yang kedua pakaian. Masa kita keluar rumah kita telanjang? Malu kan ya? Kita pasti juga butuh pakaian. Di rumah pun kita juga butuh pakaian. Yang ketiga, kita pastinya butuh tempat tinggal. Bener nggak? Kita paling tidak perlu atap untuk melindungi kita dari hujan dan juga melindungi kita dari panas matahari. Nah, mungkin masih banyak lagi ada kebutuhan pokok, tapi itu yang paling terpenting. Nah, kira-kira kalau kalian nggak mendapat di antara tiga itu, bisa hidup nggak kira-kira? Wah, mungkin bisa, tapi sangat sulit. Kalau kita nggak makan, kita jadi sakit. Kita nggak punya pakaian, kita bisa kedinginan. Yang kalau kita nggak punya tempat tinggal, kita tidak nyaman tidurnya. Nah, pasti nggak enak ya, jadi. Nah, biasanya kan kita masih kecil lah, jadi di rumah masih kecil. Biasanya kalau minta sesuatu itu sama siapa? Sama tetangga atau sama Pak Polisi yang ada di kantor polisi? Enggak kan ya, jadi ya. Biasanya kita akan minta sesuatu kepada orang tua kita sendiri. Jarang ya ada yang anak minta ke tetangganya, "Boleh Bu, minta makan Bu." Tetangganya situ kan ya malu-maluin adik-adik ya. Kita kalau minta makan ya ke papa atau mama kita atau yang menjadi wali kita kan ya. Nah, masa kita minta sama orang yang kita nggak kenal? Misalnya ada orang lewat, "Pak, minta makan Pak." Kita dimarahin adik-adik ya, kan kita bukan anaknya. Nah, jadi sama seperti tokoh yang ada di Alkitab. Ada seorang tokoh yang ingin sekali membutuhkan kebutuhan adik-adik. Dia ini adalah seorang ibu-ibu, dan yang dia inginkan itu adalah hal yang sangat penting bagi ibu ini. Apa itu? Dia menginginkan seorang anak adik-adik, tetapi dia tidak dapat melahirkan. Wah, siapa ya kira-kira ibu itu? Yuk kita sama-sama buka di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Dosa akan membacakan untuk kita semua. Ada seorang laki-laki dari Ramatayim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Nah, adik, kira-kira siapa nih ibu yang tadi tidak mempunyai anak? Yang ibu Penina atau yang ibu Hana? Ya, jadi betul. Namanya ibu Hana. Nah, ibu Hana ini adalah seorang istri dari seorang laki-laki yang bernama Bapak Elkanah, orang Rama. Nah, Bapak Elkanah ini mempunyai 2 orang istri. Pada zaman itu pada saat itu lazim orang-orang mempunyai istri lebih dari 1. Makanya Bapak Elkanah ini mempunyai 2 istri. Yang satu bernama Penina, yang satu bernama Hana. Nah, 2 istri ini sangatlah berbeda. Jadi, apa yang paling mencolok dari perbedaannya? Yaitu ibu Penina mempunyai anak yang begitu banyak. Ibu Penina bisa memberikan anak kepada Bapak Elkanah, anak yang banyak. Tetapi ibu Hana mandul jadi, alias tidak bisa mempunyai anak. Nah, pada saat itu ibu Hana sangat sedih adik-adik. Coba bayangkan kalau seorang ibu tidak bisa mempunyai anak, pasti sangat sedih adik-adik. Apalagi ya ditambahi ibu Hana ini sering diolok-olok sama ibu Penina karena tidak mempunyai anak.
Mentang-mentang Bu Nina ini punya banyak anak, dia ngejek-ngejek Ibu Hana yang nggak punya anak. Hancur adik-adik hatinya. Padahal sudah dihibur sama Bapak Elkananya, dirayu supaya mau makan, tapi dia nggak mau makan adik-adik. Dia begitu sedih, begitu terluka hatinya. Sudah nggak punya anak, diolok lagi. Wah, sudah jatuh ke tangga. Nah, jadi setiap tahun warga Bapak Elkana ini pergi ke Silo untuk mempersembahkan korban syukur. Nah, pada saat itu di Bait Allah, jadi Ibu Hana ini berdoa. Ibu Hana ini berdoa. Apa sih doanya Ibu Hana ini? Coba ya kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-11. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, adik Ibu Hana ini memohon, berdoa kepada Tuhan supaya meminta anak sampai dia bernasar adik alias berjanji kalau dia sudah diberikan anak, dia akan mengembalikannya kepada Tuhan sebagai pelayan Tuhan di Bait Allah. Nah, pada saat itu Ibu Hana ini berdoa di dalam hati, tapi mulutnya gerak-gerak adik, tapi nggak ngeluarin suara. Nah, itu membuat seorang imam di situ bingung, mengira bahwa Ibu Hana ini mabuk adik-adik. Nah, namanya adalah Imam Eli. Imam Eli ini melihat dari pintu, dia lihat, ini ada orang mabuk nih. Wah, aku usir aja gitu. Lalu dia datangi dan dia menyuruh untuk supaya tidak mabuk lagi. Tetapi Ibu Hana menjawab, aku nggak mabuk, aku masih sadar. Aku hanya ingin berdoa kepada Tuhan, meminta anak laki-laki. Lalu Imam Eli berbicara kepada Ibu Hana bahwa kamu akan diberi anak. Loh, kok bisa ya Imam Eli ini berkata seperti itu adik-adik? Lalu dia bilang, pergilah, kembalilah. Nah, apakah kita misalnya nih, kita tidak bisa ya bersaing ulang matematika, tiba-tiba ada orang bilang, kamu besok bisa kok ulang 100. Kita masa langsung percaya? Ya enggak aja ya, kita kan pasti gimana? Aku aja gak bisa, aku harus belajar, juga nyantol-nyantol. Kok ada orang bilang aku akan bisa ulang? Aneh. Tapi Ibu Hana percaya, jadi Ibu Hana yang sebelumnya nggak mau makan, dia pulang, dia mau makan lagi adik-adik. Hatinya menjadi lebih baik. Kenapa? Karena dia percaya pada Imam Eli itu, karena dia akan punya anak. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang bicara itu adik-adik. Lalu tidak lama kemudian adik-adik, si Ibu Hana sudah melahirkan. Wah, luar biasa ya. Yang sebelumnya mandul, yang tidak bisa melahirkan, yang diprediksi tidak mempunyai keturunan anak, dia bisa melahirkan adik-adik. Dia melahirkan seorang anak dan diberi nama Samuel. Nah, apa artinya? Yaitu yang datang dari Tuhan. Ibu Hana sangat senang adik-adik. Akhirnya permohonannya dikabulkan oleh Tuhan. Ketika dia minta anak bertahun-tahun, kan dia pergi beribadah, dia berdoa, akhirnya dikabulkan adik-adik. Dan dia menepati janjinya. Ketika sudah berumur 3 tahun, sudah diurus, sudah dirasa cukup, dia ditaruh di Bait Allah, diberikan kepada Imam Eli untuk melayani Tuhan sepenuhnya adik-adik. Nah, jadi kita sudah mendengar nih bagaimana seorang ibu yang memohon dan berdoa kepada Tuhan untuk diberikan anak adik-adik. Nah, di sini apa sih yang bisa kita pelajari adik-adik? Yang utama adalah kita diajari bahwa kita harus memohon berkat hanya kepada Allah saja, adik-adik, kepada Tuhan Bapa kita yang ada di surga. Nah, sama seperti di doa Bapa kami, ada yang berbunyi seperti ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, kita diberitahu oleh Tuhan Yesus supaya kita berdoa kepada Tuhan, meminta mohon untuk kita dicukupkan adik-adik. Sama seperti Ibu Hana ini. Ibu Hana ini menyerahkan segala permohonannya, segala permintaannya kepada Tuhan adik-adik.
dia sampai menyerahkan anaknya. Kalau dia memang sudah lahir, dia menyerahkan lagi kepada Tuhan, adik-adik. Begitu luar biasanya ibu anak ini, yang tidak pantang menyerah, berdoa terus menerus, minta berkat kepada Tuhan, adik-adik. Nah, sama kita juga disuruh seperti itu oleh Tuhan. Kita diberitahu bahwa kita harus berdoa, memohon hanya kepada Tuhan saja. Kita nggak boleh mengandalkan diri kita sendiri, atau kita nggak boleh mengandalkan orang tua kita saja. Tetapi kita juga harus berdoa. Kita berdoa untuk orang tua kita, supaya apa? Supaya kebutuhan kita tercukupi. Kita berdoa supaya kita hari ini bisa makan. Kita berdoa supaya hari ini kita bisa minum. Kita berdoa supaya apa? Supaya kita diberi pakaian yang layak. Kita berdoa supaya apa? Supaya kita diberi tempat tinggal yang layak. Itu semua kita berikan kepada Tuhan, adik-adik. Dan apakah Tuhan pasti mengabulkannya? Juga belum tentu loh, tapi adik-adik. Tuhan pasti menjawab, tapi belum tentu mengabulkannya. Tuhan akan lihat yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh kita. Ada 3 jawaban, yaitu ya, tidak, dan tunggu. Tuhan bisa menjawab kita ya, Tuhan bisa menjawab kita tidak, dan Tuhan bisa menunggu kita untuk menunggu seperti ibu anak ini. Nah, adik-adik, sekarang serahkan pada kalian. Kalian mau apa? Yang baik-baik ya pastinya ya, jangan yang jahat-jahat. Berdoa memohon kepada Tuhan. Apa kebutuhan adik-adik yang mungkin adik-adik belum dapat, adik-adik serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku mau supaya besok bisa ulangan, bisa kerjakan dengan baik. Tuhan, aku mau besok supaya papa mama mendapatkan uang supaya kita bisa makan. Seperti itu adik-adik. Kita memohon berkat hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Nah, tapi juga ingat ya, memohonnya yang baik-baik. Jangan memohon kutuk untuk teman kita, atau mohon kecelakaan untuk teman kita yang kita nggak sukai. Nggak boleh. Tuhan pasti menjawab tidak, adik-adik. Karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, sampai saat ini pembelajaran firman Tuhan kita. Sekarang yuk kita sama-sama membuka catatan mingguan dan kita menghafalkan ayat. Oke, sudah selesai kan? Yuk sekarang kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena kami telah belajar bahwa kami harus memohonkan berkat kepada-Mu, bahwa kami harus berdoa hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kebutuhan kami, kiranya Engkau cukupkan kebutuhan kami, supaya kami bisa hidup, supaya kami bisa beraktivitas dengan baik. Berikanlah kami makan, berikanlah kami minum, berikanlah kami pakaian, tempat tinggal, dan juga berikan kami kesehatan. Hindari kami semua dari segala sakit penyakit. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik. Oke adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Jangan lupa untuk dilakukan di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita sama-sama pujikan terima kasih Tuhan. Kami
kepada setiap muridnya demikian. Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.